kembali lagi di Kopi Intelektual, di talk show yang membahas tentang telaah konstruktif kebijakan retribusi benteng keraton Buton atau Ulio. Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ternyata ini memuat ada yang pro dan kontra. Meskipun substansi dari perda ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Maka pada malam hari ini kami tim dari Kopi Intelektual mengundang para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya untuk membahas sekaligus mencari solusi untuk kepentingan daerah, khususnya di Kota Bau. Saya memperkenalkan para pemateri yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang pertama adalah Haji Idrus Taufik Saidi, Sarjana Komunikasi, Magister Sains. Beri aplaus buat beliau. Beliau sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau. Ya, dan setelah saya cari tahu ternyata beliau adalah keluarga dari Sultan Buton yang kami hormati. Ya. Dan selanjutnya adalah narasumber dari Universitas Muslim Buton, Pak Rektor Dr. Haji Sujiton, Magister Manajemen. Beri aplaus buat Pak Rektor. Ya, jadi Pak Rektor ini selaku pimpinan di universitas kami, juga beliau juga sebagai seorang analis kebijakan, dan ternyata beliau juga mantan sekda atau jenderalnya PNS di daerah gitu. Ya. Dan untuk narasumber yang ketiga ini adalah Laode Alirman, Sarjana Hukum. Ya, beri aplaus buat Pak Alirman. Ya, beliau adalah budayawan Buton. Bagaimana kabar? Assalamualaikum, Pak. Dan yang terakhir ini narasumber yang paling muda dan paling eksis di media sosial ini. Ini saya panggil Bang Yusri gitu. Ya, selamat malam dan assalamualaikum Bang Yusri. Iya. Ya, pada malam hari ini saya akan mencoba untuk bertanya. Pertama ya mungkin saya panggil Kanda, mungkin Kanda. Ya, ya terkait dengan polemik awal terjadinya ini adalah adanya berita yang beredar di media sosial, di mana dari Dinas Pariwisata melakukan uji coba. Ya, uji coba untuk pemungutan retribusi ini, yang dimana retribusi ini adalah untuk pelajar dan mahasiswa 10.000 dan wisatawan Nusantara 20.000 serta wisatawan luar negeri adalah 50.000. Nah, oleh karena itu malam hari ini kami memberikan kesempatan agar kami diberikan pencerahan yang seterang-terangnya, agar kami memahami asbabun nuzul, ya, kenapa sampai aturan ini ada, yang tentunya untuk kemaslahatan masyarakat Kota Bau pada khususnya dan masyarakat Buton pada umumnya. Saya berikan kesempatan kepada Kanda, silakan Pak. Satu. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Senior Pak Dokter, Pak Haji meminta berdiri. Ini sekaligus ini memang harus bisa dibiasakan laki-laki identik dengan berdiri. Izin Pinamaku Pak Alirman dan Saudara Yusri, saya mendahului ini. Aduh, saya jadi tidak enak. MC-nya sekaligus moderator ini harusnya secara berurut ya, memberikan kesempatan yang tua, kemudian kita yang muda-muda ini. Tapi baiklah, saya sudah diberi amanah, saya siap untuk berdiri. Bismillah. Ya, sampingmu, Min. Ya. Baik. Di sana ada, ambil yang basah. Yang jauh boleh merapat, yang rapat semakin mepet. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati, orang tua, sepuh. Kalau di acara keluarga kadang-kadang juga kita panggil Pino Mama.
Adirman, yang terhormat pula yang kami banggakan, hampir setiap momen birokrasi pemerintahan sampai detik ini, sampai saat ini, Pak Doktor, Pak Haji, Pak Sugito sering memberikan cakrawala berpikir dan memberikan kadang-kadang persetujuan teknis, karena diam-diam beliau kadang-kadang menjadi tim seleksi, tim asesmen, rekomendasi juga ada di tangan beliau. Kalau saudara kita Pak Yusri ini saya duduk tadi sempat langsung bisik, kapan konten terakhirnya ini. Nah, saya kasih bocoran biar nih, walaupun itu bahan materinya. Ternyata secara selama ini seperti Taiko, Himayatuddin Muhammad Saidi, atau Lakar Hambau, Sultan yang telah ditetapkan tahun 2019 itu, bersama 6 pahlawan nasional lainnya, belum komplit cerita bukunya. Jadi dapat referensi baru. Ternyata juga dia pernah terasimilasi, punya turunan di Brunei. Nah, kita tunggu buku selanjutnya. Baik, ada lagi, saudara kita. Saya juga kaget selama ini di masih zaman BBM belum ada itu cerita Android, WhatsApp dan sebagainya. Komputer, akhirnya ketemunya ternyata di sini. Terima kasih juga admin yang kontak-kontak, walaupun saya sengaja nanti 2 hari baru saya kasih kepastian. Pak Hadis di WA, tapi tidak dibalas. Padahal itu membuat skenario supaya lebih mantap persiapannya. Dan seluruh adik-adikku peserta atau tamu dalam rangkaian pojak-pojak atau talk show, bahasa sononya talk show, tapi kita cerita pojak-pojak di Kopi Intelektual. Baik, ada satu pertanyaan yang coba dilemparkan kepada kami selaku hari ini kami di Dinas Pariwisata diberikan amanah tanggung jawab. Secara umum, TUSI atau indikator kinerja kami diukur dari berapa sih peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang hadir di Kota Bau-Bau, terpilah khusus untuk yang masuk di destinasi. Berangkat dari itu, akhirnya di Dinas Pariwisata itu terbagi atas 4 bidang. Ada bidang destinasi, ada bidang pemasaran, ada bidang ekonomi kreatif, dan ada bidang peningkatan sumber daya manusia. Dan 1 sekretaris, termasuk dinas yang TPA. Nah, diam-diam tidak semua dinas yang tipikalnya seperti itu. Dinas Pariwisata salah satu dinas yang diberikan amanah tanggung jawab melebihi dari urusan rutinnya. Sebab kami berjuang juga diberi kesempatan untuk mendatangkan sumber anggaran di luar anggaran pendapatan belanja biasa atau DAU dan alokasi umum. Kami alhamdulillah 2 tahun bahkan 3 tahun terakhir ini dapatlah namanya dana TAK atau dana alokasi khusus, sehingga Batu Sori bisa lebih berkembang dan beberapa tempat yang lainnya seperti di Benteng juga kita benahi. Nah, tambahan lainnya selain mengurusi itu, kami juga ada tambahan tugas tanggung jawab lainnya. Nah, di Perda nomor 1 tahun 2024 itulah sebagian kecil untuk memenuhi kebutuhan anggaran strukturnya Kota Bau-Bau yang kurang lebih 1 triliun itu, atau PAD-nya yang mencapai kurang lebih 100 miliar setahun. Kami bagian terkecil juga sebagai penyumbang. Walaupun yang kami jalani harus kami akui karcisnya dinas pendapatan, tapi karena berurusan dengan tugas-tugas kepariwisataan, kami menganggap itu tambahan beban tugas yang harus bisa dilaksanakan dengan ikhlas dan sesadar-sadarnya. Nah, tadi disebut apa yang menjadi kronologis, apa yang menjadi dasar pemikirannya, sehingga hari ini penyesuaian perda terkait pajak dan retribusi, khususnya retribusi di Benteng, seperti itu dinamikanya. Baik, boleh kami
informasikan Perda nomor 4 tahun 2018 sebelumnya yang mengatur tentang itu, dan tahun 2012 sebelumnya. Jadi cerita retribusi di Benteng sejak zamannya Bapak Dr. Amirul Hamim sudah ada. Cuman memang belum viral, memang belum kelihatan, sebab sejak kami masuk 2 tahun yang lalu 2021 itu retribusi yang di Benteng kami mendata sampai dengan 50 ribuan orang setahun yang bisa berkunjung, penghasilannya tidak lebih 10 juta. Wah, saya pikir-pikir, saya di dinas perhubungan itu 3 tahun, alhamdulillah bisa juga memberi tambahan masukan dan menjadi amanat tanggung jawab sebagai anak negeri. Sebelum masuk saya 230 juta, saya tinggalkan 700 juta. Saya hanya pelaksana di dinas perizinan ketika kasus, ya saya tidak mau menyebut orang, tapi TPI pada saat itu belum normal. Saya di situ dikasih kesempatan juga menjadi pelaksana 9 bulan. Yang tadinya hanya sekitar 300-an, saya meninggalkan jejak itu sampai 800 juta. Nah, terpanggil hati saya tidak akan begitu lama, saya akan mengikuti ritme apa maunya pemerintahan. Ketika 2-3 tahun, 4 tahun seorang kepala dinas contohnya yang berkedudukan di eselon 2 itu mungkin bahkan bergeser. Apa histori kenangannya ingin saya tinggalkan? Walaupun sebenarnya itu bukan tusi utama kami, namun seiring waktu, sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lanjut tentang retribusi itu, boleh saya sampaikan kami cerita sombong sedikit bahwa di zaman kamilah yang kemudian anugerah desa wisata, kemudian Benteng Keraton itu masuk menjadi 40 terbaik di antara 6.000 plus buat pada 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Itu salah satu bentuk akhirnya Pak Jokowi juga mau memberikan kontribusi 50 miliar. Sehingga melalui PU Provinsi Balai tahun 2023 kemarin, walaupun baru 18 miliar yang terserap, alhamdulillah mulai kesempatan lain saya ingatkan Pak PJ, Pak Dr. Rasman Manafi, Pak, siapa tahu di akhir-akhir masa Bapak masih mau mengikuti jejak sisa yang pernah diberikan, yang pernah disampaikan, yang pernah diinformasikan kepada kita semua. Itu jumlahnya 50 yang terserap. Pembuatan pembangunan revitalisasi Baruga kemarin dengan pelatarannya itu baru 18. Masih ada sisa Pak. Oh begitu ya? Oh ya, coba nanti kita jajaki. Nah, zaman 2018 nomor 4 dan tahun 2012 tentang Perda pajak retribusi, di dalam Benteng itu disebutkan selain tempat destinasi, tempat hiburan, sarana olahraga, dan destinasi lainnya termasuk di Benteng, diuraikan bahwa untuk umum atau wisatawan mancanegara itu 10.000, kemudian umum 5.000, mahasiswa dan pelajar itu 2.000 tahun di bawah. Tapi kalau kalian wisatawan atau turis domestik mancanegara dan lokal itu mau ke Ajara Hijau, bayar 5.000. Kalau kamu mau pergi ke Batu Pepaua, bayar 5.000. Kalau kamu mau masuk di Makam Murhum, bayar 5.000. Kalau kamu mau masuk lagi ke Batu Wolio, bayar 5.000. Kalau kamu mau tahu di mana dulu waktu dikenal pengambilan sumpah bahwa Arupalaka bukan berada di atas tanah Buton, padahal disembunyikan di guanya atau di tempat semendinya, bayar 5.000. Sehingga kalau di total dengan kebijakan lama itu lebih mahal dari keadaan sekarang. Saya merubah mindset itu seiring kami mengevaluasi dari jumlah kunjungan wisatawan 1 tahunan itu kenapa penghasilannya hanya 10.000, tidak sampai 10 jutaan. Informasi nih tambahan buat adik-adik, 6 bulan terakhir ini, 6 bulan berjalan 1 semester ini, yang tadinya untuk retribusi itu
Tahun kemarin sekitar 21 sudah termasuk semuanya dengan Batu Sori. Dengan apa yang kami ambil langkah hari ini, 6 bulan pertama ini kami sudah mencapai lebih dari 50 juta. Lebih dari 50 juta. Ya. Berikan aplaus buat dia. Nah, ada yang tidak dipahami. Kadang-kadang kami juga di hearing di Komisi 3. Ngobrol lah saya sama teman-teman Dewan. Pak Kadis, sudah banyak kan kontribusi anggaran yang disalurkan untuk Dinas Pariwisata. Kenapa potensi tidak mampu dibaca sedemikian rupa? Ya, saya jawab diplomatis saja bahwa untuk memungut distribusi di Kota Bau-Bau itu, khususnya tempat-tempat destinasi atau tempat pariwisata itu banyak ragamnya, banyak kewenangannya. Contoh, Tirta Rimba, air jatuh belum bisa kita pungut, walaupun kami sudah menjajaki kerjasama nantinya kalau memang itu bisa dengan BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam, karena itu merupakan kewenangan mutlak mereka. Kenapa Sampurna belum maksimal, walaupun di sana sudah ada Pokdarwisnya? Pokdarwis itu kelompok sadar wisata. Sebenarnya arah kebijakan ke depan bukan dinas yang mengelola sebuah kawasan. Ada pengelolaan, ada lembaga yang disusun melalui garda terdepan urusan kepariwisataan Pokdarwis lah, yang harusnya lebih inovasi, lebih kreatif untuk pengelolaannya ini. Nah, Samparona juga urusan kehutanan. Beberapa tempat lainnya sepanjang belum ada infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemungutan retribusi, pemerintah belum bisa melakukan itu. Karena contoh Gua Lakasa, halaman kintalnya itu adalah milik Palakasa. Tidak mungkin kita memungut retribusi di situ kalau tidak ada infrastruktur. Dan beberapa tempat lainnya. Sebenarnya sah-sah saja tempat-tempat umum disamakan dengan ruang terbuka hijau, benteng itu. Saya juga sih itu menjadi opsional karena sejak dulu memang sudah ditetapkan di Perda menjadi sebuah destinasi. Garing kebijakan hari ini karena benteng juga versi Kementerian Dalam Negeri itu sebuah kawasan kelurahan. Disinilah letak dilemanya sebenarnya. Tapi sebagai informasi, kesempatan ini di Kopi Intelektual, kemarin mungkin banyak yang belum tahu, ini skenario kecil dari kami melihat bahwa kalau kita tidak mulai bunyikan, harus dijaga, dirawat, dan dihargai benteng, semakin ke depan semakin membludak dan semakin meninggalkan jejak-jejak yang kurang bagus. Apa itu? Dasar kedua, kemudian kami menyesuaikan dengan tuntutan kekinian. Kami menyebutnya biasanya local wisdom, kearifan lokal, menjaga kebudayaan destinasi kita. Kami menyebutnya itu local genius, bahwa kearifan lokal harus mampu beradaptasi dengan tuntutan kekinian, harus mampu beradaptasi dengan globalisasi saat ini. Diam-diam sebenarnya untuk diketahui hanya belum masuk prolegda di Dewan, Benteng Keraton selama ini untuk mengatur pengelolaan kehidupan, penataan, pembangunan di dalam benteng masih memakai peraturan wali kota. Dewan. Alhamdulillah tahun kemarin, akhir tahun kemarin itu sudah hampir sudah tuntas, boleh dibilang seperti itu, kajian akademis rancangan peraturan daerah kawasan khusus benteng yang kita mau tingkatkan menjadi peraturan daerah. Nah, bedanya apa peraturan wali kota dan peraturan daerah? Peraturan wali kota itu boleh dibilang seperti ini, dilakukan, alhamdulillah. Tidak dilakukan, belum ada konsekuensi apa-apanya. Banyak yang berharap, kenapa tidak ditetapkan? Itu kan bangunan harusnya jangan ada yang tembok, bagaimana pagar, bagaimana pengelolaan dan sebagainya. Kira-kira kami yang dinas pariwisata ini yang hanya mau menjual orang datang berkunjung, sekaligus buat teman-teman paripurnanya ini kalau diundang sebenarnya cagar budaya dan dinas pendidikan kebudayaan, karena urusan benteng itu jualannya adalah pariwisata, destinasi seperti situsnya adalah kebudayaan, yang menjaga bentengnya adalah cagar budaya.
Balai Cagar Budaya, cabangnya di Bau-Bau. Iya. Ini tambahan informasi. Oke Pak, Pak Kebadas, nanti kita akan mengulik lebih jauh lagi Ya. Pak. Kami persilakan untuk mungkin dulu kembali supaya kita lebih santai lagi untuk kita diskusi karena ada titipan pertanyaan dari netizen ini Pak. Baik, Ah. oke, baik, baik. Terima Ini kasih. bagaimana ini pola pengaturan ini yang lalu lintas Ya. yang ada di Benteng Keraton dengan rumah-rumah warga, Ya, pengunjung yang olahraga, ini bagaimana pola Ya. pengaturan agar ini lebih teratur ke depannya? ya, baik. Terkait dengan retribusi Pak. Boleh lah. Iya, iya. Itu menjadi simpanan. Selanjutnya nanti kita diskusi lebih lanjut. Siap, siap, Baik, siap. Terima kasih. Terima kasih. Beri aplaus buat Pak Kepala. Ya. Iya, siap. Saya kembali ke habitatnya saja. Iya, oke. Mundur sana. Tadi sudah dipaparkan ya, paparkan mengenai kebijakan dari Perda ya, dan dari dinas capaian-capaiannya tadi. Kemudian ternyata saya menangkap tadi yang viral ini ternyata memang sengaja dibumingkan agar ini menjadi konsumsi publik dan bisa menjadi suatu diskusi yang menarik gitu. Ini ada analis kebijakan gitu. Ada Pak Rektor yang bisa mengulik lebih jauh terkait dengan isi kebijakan itu sebenarnya apa yang idealnya menyusun kebijakan itu, dalam hal ini adalah Perda itu, agar semuanya berjalan dengan baik, pendapatan daerah jalan dan kepuasan masyarakat juga tidak dapatkan. Ya silakan Pak Rektor. Di tempat saja. Duduk atau berdiri? Duduk. Ya duduk saja Pak. Sambil santai sebenarnya ini. Iya. Sebenarnya malah saya selalu minta berdiri karena kita ini golongan orang 160 ke bawah. Maksudnya tinggi Pak. Jadi tapi tidak apa-apa ya. Ini yang di belakang sana itu nggak kejauhan itu. Didengar tidak? Didengar? Yang di belakang? Didengar biasanya. Oh, dengar. Oke ya. Dia Siap. berdiri. Oh berdiri ya. Saja ya. Maaf. Siap, 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 siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang mungkin bisa disahuti. Salam saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa, mahasiswa atau apa, aktivis? Ada mahasiswa di sini, ada alumni dari Umum Buton, ada juga aktivis gitu. Oke. Ya. Sama ada kita kuliah ini ya. Kalau Siap. sama-sama ada mahasiswa ya. Siap, siap. Baik. Saya kagum baru pertama kali saya mengikuti acara ini di sini Pak. Padahal ini sudah yang kesekian kalinya ya. Ketiga kalinya Pak Tiga Rektor. kalinya. Kelima. Kenapa saya menyempatkan diri? Karena ini ada senior kita, orang tua kita, Pak Lirman, Haji Lirman. Kemudian ada generasi milenial ini Pak Kades ini generasi milenial kita. Iya, yang kenapa dihadir di sini saya pikir jarang kepala dinas itu yang mau bergabung seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kita pingin agar supaya kepala dinas itu ya kongko-kongko seperti inilah. Karena ini real betul tentang aspirasi itu sebenarnya ada di sini. Apalagi ada pendamping-pendamping narasumber, ada Pak Yusri, ya saya kenal beliau juga. Dan dia pemerhati budaya dan rajin main di mana ini? Di media ya? Iya. Alhamdulillah. Oke. Jadi saya langsung saja ya, Siap, siap. kita semua. Tadi bagaimana kita melihat satu kebijakan itu dalam konteks membangun daerah. Saya agak bawa ke hal yang agak makro dan mungkin agak akademik ya Pak, ini supaya ketemu antara hal praktis di Pak Taufik tadi ya dengan kita dari akademisi ini dan mungkin nanti ada pemerhati budaya dan sosial. Jadi kita kaya nanti dengan pokok-pokok pikiran yang coba nanti mungkin ada rumusan yang sebagainya. Oke. Pertama mengenai konsep bernegara, ya toh? Kemudian di mana posisi kebijakan publik itu, dan produk kebijakan publik salah satunya adalah Perda ini, begitu ya. Nah kita sekarang sudah mulai bergeser, ya, dari negara otoriter, ya di zaman Pak Harto dulu, ya, kemudian sekarang kita sudah menuju kepada negara demokratis. Nah sehingga
aspirasi, suara itu nggak bisa lagi dikekang-kekang. Tetapi suara itu harus ada moral dan etika yang harus kita anut. Nah, garis inilah yang kadang-kadang saling nyerobot ini, ya. Kita kan ada basis kita, dasar kita sudah di negara demokrasi dan di situ kebebasan itu mutlak, ya. Nggak ada lagi tangkap menangkap kalau ada kritik dan sebagainya. Tetapi makin dewasa kita, apalagi kita ini ada tuntunan yang kita warisi dari leluhur kita tentang nilai-nilai kebaikan di dalam berkomunikasi, berinteraksi, maka itu harus kita anggap sebagai satu kearifan daerah. Boleh di mana-mana kritik itu mungkin begitu kasar, tapi di kita di sini mari kita bangun dengan mewarisi tuntunan nilai-nilai yang kita anut itu di dalam kita membangun komunikasi. Kemudian ada satu hasil kebijakan yang nanti akan menjadi panduan rujukan kita. Kita dulu mengenal ada yang namanya to public, ya, to public. Negara otoriter itu to public, sehingga rakyat itu menjadi objek saja, ya toh? Sehingga kalau ada produk hukum seperti ini sebagai produk kebijakan, nah kadang-kadang nggak didengar begitu Pak Bazi. Pokoknya asal sudah pemerintah ketemu di elit-elit ditetapkan ada sedikit kajian akademiknya, selesailah barang itu. Setelah diimplementasi dikomplain oleh masyarakat, kita berhadap-hadapan. Kan gitu ya. Itu problem yang sebenarnya harus kita saling memahami posisi masing-masing. Ada posisi Pak Taufik sebagai Kepala Dinas Pariwisata, sebagai pelaksana kebijakan. Mendesain perda itu adalah di formulasi kebijakannya, kemudian dia implementasikan dan nanti dievaluasi. Ada pemerhati yang mungkin bisa kita kelompokkan di civil society. Ada Pak Haji, ada anggaplah kelompok civil society yang mewakili masyarakat yang terkait berkepentingan dengan suatu hasil kebijakan yang ada. Nah, maka forum ini saya pikir representasi dari keterwakilan unsur-unsur tadi. Ada unsur pemerintahnya, kemudian ada unsur akademiknya, ada unsur civil society-nya. Jadi kalau kita masing-masing dari cara pandang sisi kita masing-masing melihat bagaimana produk kebijakan yang namanya perda ini, efektivitasnya dari sisi pandang masing-masing, dan mungkin nanti kita kembangkan, kita perkaya, saya kira kita nanti akan lebih produktif dari diskusi kita malam ini. Tadi saya sampaikan di awal bahwa dari to public, kemudian de public dan by public. Ya, kalau to public itu adalah objek masyarakat kita. Sekarang sudah kita balik menjadi subjek. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi semuanya terlibat. Jangan nanti di ujung baru nanti kita berhadapan-hadapan, nah pasti akan ada gesekan. Jadi barangkali ini titipan awal saya ini. Kita sudah ada di masing-masing posisi, mari kita, tapi satu tujuan kita bahwa kita ini menyatukan pikirannya sehingga ketika kita menyoroti suatu problem besar di daerah ini, bukan kita saling menyudutkan, saling apalagi ada bahasa-bahasa yang tidak sopan dan sebagainya. Nah, kita ini ada tatanan yang kita waris dari situ. Kemudian the public itu adalah melibatkan masyarakat mulai dari perancangan, apalagi di pelaksanaan dan di evaluasinya, kan begitu. Jadi barangkali ini kita titipkan salah satu contoh di hasil kebijakan perda seperti ini, ya idealnya itu di awal-awal bukan hanya kajian teknokratiknya, tapi juga melibatkan dari unsur-unsur yang mewakili dari stakeholders yang ada, mulai dari perancangannya, ya tak? Nah, sehingga di perancangan tidak ada lagi alasan nanti bahwa kami tidak terlibat di perancangan, ya tak? Nah, kan tidak mungkin kita juga melibatkan berapa ratus orang, berapa ribu orang, tapi ada representasi dari keterwakilan kelompok-kelompok yang ada. Nah, itu namanya the public. By public lebih kuat lagi. Ya, di era demokratisasi ini kita sebenarnya mulai dari perancangannya, kemudian pelaksanaannya, evaluasinya lebih kuat lagi. Nah, bahkan kekuatannya itulah yang lebih mempengaruhi dari keputusan kebijakan itu. Ada mungkin ingat yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja kan? Omnibus Law. Omnibus Law. Ya. Nah, sampai sekarang kan masih
tarik-tarikan kan? Siap, Nah, siap. karena ceritanya pelibatan unsur-unsur mulai dari perancangannya itu kurang. Nah ini, maka ini apa bedanya? Perda-perda ini kan lokalitas misalnya di daerah ini. Omnibus Law itu adalah nasional, tapi cara kita untuk melibatkan partisipasi publik ya harus seperti itu. Mulai dari perancangan, kemudian pelaksanaan, evaluasi dan seterusnya. Nah itu yang pertama yang saya ingin sampaikan di sini. Nah kemudian di perancangan, nah ini juga harus jangan sampai ya masih saya dulu di birokrasi itu kayaknya tidak terlalu kita perhatikan yang namanya pelibatan ini di awal-awal ini. Pelibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat dari representasi unsur-unsur yang ada ketika ada satu isu dan kita lahirkan kebijakan. Keterwakilan dari siapa-siapa sebenarnya harus kita libatkan. Kalau toh ada hanya kayak upacara dia itu pidato wali kota dan seterusnya, sehingga masyarakat tinggal tinggi dengar-dengar ya makan siang bersama, ada fakta integritas selesai. Padahal sebenarnya bahkan bisa berjenjang. Itu tuntutan, tidak bisa tidak, ya, karena kita sudah sepakat bahwa negara kita ini adalah negara demokrasi. Apa arti demokrasi itu? Pelibatan dari seluruh warga masyarakat, keterwakilan masyarakat untuk ikut terlibat mulai dari formulasi kebijakannya, implementasi kebijakannya, dan evaluasi kebijakannya. Nah, bagaimana cara di awal agar supaya katanya para pakar itu kalau di formulasi kebijakan itu mantap, sebenarnya selesai itu urusan katanya. Tapi kan itu ideal, hanya malaikat yang bisa mendesain satu kebijakan, memformulasikan kebijakan, lantas implementasinya persis sama dengan itu, tidak lagi persoalan, hanya malaikat. Itu kata para pakarnya di bidang itu. Maka pasti ada intrik-intrik, pasti ada sesuatu yang kok kita tidak responsif begitu itu. Jadi seperti itu Pak. Jadi yang namanya tuntutan di formulasi kebijakan di awal itu yang ideal. Setelah kita laksanakan pasti ada kesenjangan antara yang kita maui sama yang setelah kita di lapangan. Kenapa terjadi begitu? Kata pakar juga karena kita kurang informasi, kurang data, kurang waktu untuk kita melibatkan pakar-pakar semua itu. Nah, bahkan juga kalau kita libatkan barangkali tidak akan pernah, karena itu ideal sekali. Nah, ini harus dimaklumi juga oleh kita pengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di lokalan maupun di nasional, pasti ada. Nah, tapi dalam cara kita untuk mengkritisi itu, tentu kita ini kan ada sopan santun kita, ada tatanan kita yang terwariskan dari nilai leluhur kita. Jadi kita ikut-ikut di perguruan tinggi yang lain misalnya. Saya selalu katakan di sini, saya bilang cara mendidik anak-anak supaya kritis itu bukan kritis di jalan, habis itu teriak-teriak, maki-maki, menyudutkan pemerintah yang kalau kita dengar orang-orang tua-tua kita ini, kita mau tutup dia telinga ini. Nah itu, ini mohon maaf ini ada ini. Nah seorang yang yang katakanlah kritis itu bukan kritis seperti itu sesungguhnya. Ya kritis itu membangun cara berpikir. Kemudian cara berpikir itu ada kekuatan analisa di sana. Kalau kita mampu menganalisa lebih dalam tentang suatu problem, pasti ada ide dan gagasan yang muncul dari diri setiap orang yang menganalisa itu. Muncul ide dan gagasan, pasti ada kreativitas. Setelah implementasi, pasti ada inovasi di sana. Jadi strukturnya seperti itu. Yang namanya orang yang kritis itu baru namanya kritis. Kalau seperti itu dibangun, cara memandang, cara berpikir kita yang namanya kritis itu, ada yang muda-muda ini, saya bilang berani pertaruhkan untuk bisa berdiskusi di forum-forum mana saja. Setuju toh ada toh? Setuju. Setuju. Jadi dari awal memang saya sudah ingatkan ini. Jangan sampai nanti di dalam diskusi kita ini itu perda retribusi ini memberatkan ini. Nah bagaimana ini? Jadi bukan begitu caranya. Caranya bagaimana kita melihat secara umum dulu tentang kehadiran konsep dari retribusi ini sebenarnya apa? Barangkali harus kita maknai dulu. Retribusi ini atau pajak atau apapun yang oleh pemerintah mendesain itu kemudian nanti kena kepada publik, harusnya itu ada ekuivalennya. Ya, ada teken prestasinya.
kita kenakan misalnya 10.000 per orang, nanti orang yang kena itu, saya dapat manfaat apa ini, jasa apa ini, kan begitu itu. Kalau dia puas tidak komplain, berarti kalau kita jual beli ini kan bisa kita pakai konsep ekonomi ya. Si pengguna jasa itu dia berani membayar itu yang disebut dengan retribusi itu karena dia puas. Nah, maka itu dari sisi kita sebagai penyelenggara pemerintahan yang mendesain kebijakan yang berujung yang berbentuk perda itu, kemudian ada konsekuensi pembayaran itu, publik harus merasa bahwa itu tidak berat. Ini mohon maaf ini Pak, di konsepnya itu. Banyak orang juga tidak mungkin yang kaya pasti tidak berat, ada juga yang pendapatan menengah yang tidak berat. Tapi kalau yang di bawah, aduh ini berat, ini enggak. Bahkan yang banyak teriaknya di bawah ini. Dan mungkin ya jumlahnya sedikit. Pasti ada itu. Tetapi kita di unsur pendesain kebijakan yang berupa perda itu harus ada teken prestasi. Ya, tadi sudah disinggung Pak Kadis itu, bahwa dia tidak belum berani mau retribusi yang namanya bola kasa itu. Ya memang tidak bisa karena itu unsur jasa pemerintah apa di sana itu kan. Tapi kalau ada jasa pun kalau ada orang yang melihat di sana mau menikmati di sana kira-kira kemudian seberapa itu harus kita bisa kita kan kalau pemerintah itu pasti tinjauannya kalau misalnya ada pakarnya pasti kita undang pakar kira-kira kalau segini ini tidak memberatkan masyarakat enggak. Yang kita pakai moderat istilahnya enggak tinggi tidak rendah. Kemudian ada fasilitas pemerintah apa? Bisa bikin pelataran di sana supaya orang kalau jalan dia tidak terkait kakinya di batu-batu itu. Itu sudah fasilitas toh. Ada payung-payung ketika terik matahari bisa teduh di situ. Ada pedagang-pedagang kaki lima yang ketika orang yang ke sana haus diambil. Itu namanya fasilitas. Sehingga publik yang mau ke situ merasa bahwa saya kalau hanya bayar 5.000 tidak ada masalah ya. Saya sudah biar berjam-jam di sana ada tempat itu. Saya harus ada tempat ini. Jadi itu saya kira dari sisi kita yang mendesain suatu kawasan atau satu objek, kemudian harus ada retribusi. Nah dari sisi publik, saya kira juga harus arif kita melihat bahwa publik ini kan klasifikasinya banyak. Kemudian merepresentasi itu kalau kita lihat bagaimana respon publik nanti ketika kita kenakan aturan seperti ini. Pasti beda-beda. Beda dari secara sosial, secara budaya, secara ekonomi, dan seterusnya kan. Secara politik. Kau jangan pilih di situ, kau tidak pilih saya dulu. Misalnya itu. Kau tidak saya tidak mau ke situ karena masalah ekonomi misalnya saya tidak mampu. Ada juga yang mampu dan seterusnya. Jadi analisa komprehensif ketika kita mendesain satu kebijakan dalam hal ini ujung akhir dari kebijakan itu adalah perda ini harus komprehensif kita analisa dari awal. Analisa politiknya, analisa ekonominya, analisa hukumnya, analisa keamanannya, analisa lingkungan lingkungan alam sekitarnya dan seterusnya. Siapa-siapa yang menganalisa tentang itu harus ada ahli-ahli di situ. Nah kemudian bagaimana terintegrasi ketika kita meletakkan perda itu. Nah yang kedua adalah ada kebijakan, ini salah satu contoh saja namanya perda itu kan harus supaya publik tahu harus ada pendefinisian. Harus ada narasi tentang perda itu. Gitu. Misalnya yang kita maksudkan kena orang per orang itu adalah orang yang mau naik ke keraton, mau kita kan belum tahu, tapi kita harus hati-hati. Masyarakat hari ini kan masyarakat ya, saya sendiri yang dikenakan tadi yang disebut itu ada sekian itu, apakah dikenakan pada saat masuk di pintu itu atau nanti di mana tempatnya? Itu kan harus ada pendefinisian umum. Misalnya di sana ada 20 objek secara fisik. Apakah nanti dia masuk objek itu baru kena itu atau secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan, bukankah itu adalah daerah yang memang dilintasi oleh jalan umum? Ketika ada orang yang, saya mau ke sana lewat di dalam keraton, apakah nanti kita kejar-kejar itu? Bayar dulu, misalnya ini. Jadi pendefinisian itu penting. Misalnya yang dikenakan retribusi ini adalah orang yang bla 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 bla. Jangan-jangan biar orang pergi sholat di masjid keraton itu, nanti bayar dulu retribusi karena masuk. Misalnya ini mohon maaf ya, kita bergurau ini.
Nah itu. Nah kemudian pengenaan objek terhadap retribusi ini di samping tadi kita sudah sampaikan pasti harus ada ekuivalennya, harus ada taken prestasinya, juga ada ikutan-ikutan untuk membuat orang itu lebih nyaman, lebih aman dia ke sana. Iya toh? Kalau sudah nyaman, aman, segala kebutuhan dia untuk dia berekreasi terpenuhi, saya yakin yang kita maksudkan tadi taken prestasinya supaya masyarakat itu tidak komplain untuk katakanlah dia bayar begitu, tetapi ada fasilitas macam-macam, saya kira nggak ada apa itu. Kalau menurut saya logikanya kena, logikanya kena, ya, sehingga betul-betul kita merancang yang namanya peraturan daerah ini harus ada fasilitas yang diberikan dan orang yang terkena itu kira-kira kita rasa-rasa mungkin ada, kalau di tempat lain itu ada uji coba tentang penerapan aturan. Ya, yang baru-baru ini ada uji coba. iya, walaupun sebelumnya juga sebenarnya pelibatan dari representasi keterwakilan unsur-unsur masyarakat kita itu juga kita libatkan, sebenarnya salah satu itu penyaringannya supaya betul-betul tidak ada penolakan dari masyarakat. Nah itu. Oke Pak, Rektor. Terakhir, Ya. terakhir saya ada catatan-catatan ini mengenai pemahaman secara umum untuk keraton itu, karena tadi saya masuk di Pak Haji, Pak Ibrahim diskusi kecil, dia bilang barangkali bisa kita titipkan ke Pak Kepala Dinas Pariwisata. Oh siap. Bukankah rumus dari pariwisata itu ada apa Pak? 4A 1S itu. A1S. Tapi Ya. itu harus diletakkan pada apa yang hari ini publik tahu bahwa keraton itu wah. Artinya sesuatu yang kita banggakan. Katakan misalnya sudah terpatri di memori masyarakat bahwa keraton itu adalah benteng terluas di dunia. Ini adalah untuk memberi muatan kepada wilayah keraton itu agar supaya orang berwisata itu ringan tadi rasanya itu. Kalau nggak ada informasi, nggak ada satu memori terhadap keraton itu untuk orang mau wah ketika ke sana itu, ya biar mungkin 1000 nggak mau dia. Misalnya toh. Ya. Tapi kalau dia dikasih narasi tentang apa-apa keunikan, kekhasan di keraton itu, ya toh. Nah bisa kita lihat kondisi hari ini bahwa kita sudah punya seperti itu, benteng terluas. Nah dan kita lihat bahwa itu adalah suatu bentuk kearifan lokal dan kekhasan keraton itu yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain. Kan itu yang harusnya kita angkat dan terus menerus kita sosialisasikan, walaupun orang-orang kita di sini. Iya, orang kita di sini. Kalau saya melihat bahwa di keraton itu kan ada pemukiman. Iya, Iya, dari sisi fisik saya kira mungkin Pak Kadis kita mau tetap mempertahankan bahwa itu adalah daerah adalah wilayah yang kita pertahankan keasliannya. Iya. Ya, keasliannya. Nah, sehingga definisi keaslian ini kan agak kabur juga ini. Misalnya rumah-rumah dulu itu sebenarnya yang asli ya tidak pakai beton, tidak pakai rumah beton itu kan. Ya. Nah, tapi apakah masyarakat yang tinggal di sana mau untuk jangan pakai beton, pakai kayu? Nanti kalau dia bilang kayu saya mau ambil di mana? Sekarang kayu sudah susah, dan sudah mahal. Saya nenek moyang saya dari dulu ya tinggal di sini. Saya mau perluas, mau perindah. Katanya ada solusi tengahnya. Solusi tengahnya itu boleh boleh beton, tetapi disimpankan dengan batu-batu. Bentuknya seperti itu masih bisa kita pertahankan. Jadi ada wilayah-wilayah yang ada kompromi yang juga tidak kita kita tidak mendesak masyarakat untuk dia tetap pada aslinya, walaupun mereka sudah tidak punya bahan-bahan yang kayak dulu-dulu itu. Nah kemudian di tatanan, saya kira cerita-cerita story atau memori publik mungkin nanti perlu ada kayak leaflet, kayak apa kita perbanyak untuk bagaimana agar supaya di dalam keraton itu representasi satu pemerintahan dulu itu baik di kerajaan maupun kesultanan kan ada di dalam keraton semua Pak ya, mulai dari
dari petinggi-petingginya, ya mungkin dari ini kan sultan beliau ini, mulai dari sultan sampai di pegawai yang terendah itu ada di sana itu. Nah itu kan satu struktur pemerintahan dulu-dulu yang sekarang masih kita bisa lihat sisanya di bentuk rumah, ya kan? Misalnya di bentuk-bentuk gini itu kan rumah-rumah yang anu itu. Wah itu kalau kita pertahankan kita apa dalam memori-memori ya, dan banyak hal-hal lain di sana. Ada artefak-artefak, ada katakan ada kuburan macam-macam itu. Nah itu bisa kita tetap pertahankan dan ini saya kira sudah mulai dipertahankan. Nah kemudian yang terakhir itu adalah untuk pengembangannya. Pengembangannya itu konsep kita barangkali harus ada museum. Ada museum ya, Ada museum di dalam benteng. Ya, dan di dalam museum itu ya kalau ada barang-barang apa tersisa mungkin bisa dilihat di situ. Nah, kemudian ada foto-foto, ada film-film, cerita-cerita tentang sejarah sehingga orang ketika masuk di keraton mau lihat itu masuk di situ berapapun tadi yang 10.000 itu. Jadi puas, Pak. Iya, saya dengan anak-anak saya, cucu saya kalau petik misalnya 1.000 ada sebuah 5, 6, 7 saya mau pergi lihat sejarah nenek moyang kita di sana. Ada filmnya, ada. Nah, jadi itu Pak Kadis. Oke. Jadi saya bilang daya tarik kemudian teken prestasi dari Perda ini harus kita perkaya di dalamnya agar supaya semua namanya di atraksinya, di objeknya itu demikian tertampilkan sehingga orang yang berwisata ke sana betul-betul terpenuhi sehingga beban retribusinya itu tidak ada masalah. Terima kasih. Terima kasih. Beri apresiasi buat Pak Rektor ya. Luar biasa pemaparannya. Dari yang umum sampai yang khusus itu semuanya dibahas gitu ya. Ini menjadi rekomendasi. Dari apa yang dipaparkan tadi ada sangat detail tentang masalah benteng Keraton Buton atau benteng Keraton Olio yang di dalamnya itu ada keunikan, bukan hanya sekedar luasnya, tetapi ada keunikan yang gitu, yang perlu dieksplorasi, yang perlu digali lagi untuk diperkenalkan kepada generasi-generasi, khususnya para pengunjung, wisatawan yang masuk di dalam, agar dalam bahasanya anak muda worth it gitu. Antara biaya yang dikeluarkan dengan fasilitas yang disediakan, orang bilang worth it. Ya, dari tadi kayaknya ini dari para audiens ini sudah menunggu. Tetapi dengan catatan saya beri waktu ya sebentar saja dengan harapan bahwa jikalau itu adalah masukan yang konstruktif, ya, masukan yang konstruktif untuk melakukan pembenahan. Dan kalau itu adalah pertanyaan, silakan bertanya, jangan terlalu lama gitu, karena waktu membatasi kita. Saya kasih kesempatan kepada para audiens untuk bertanya, ya, satu orang yang laki-laki, satu orang perempuan, gitu, supaya ini bisa mewakili gender, gitu. Ya. Oke, satu orang laki-laki, angkat tangan. Ya ini, yang baju hitam. Kayak tadi ini ya. Yang perempuan mana? Yang perempuan ada? Masih pikir-pikir? Ya. Ingat, ya kita budayakan, karena ini adalah masyarakat ilmiah, kita budayakan memberikan masukan, kalau itu masukan yang konstruktif, ya. Dan pertanyaan jangan terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh narasumber serta kawan-kawan saya, teman-teman. Jadi saya sekedar perkenalkan, nama saya Hesni. Mungkin seperti itu. Jadi kalau kita bicara retribusi kan, itu kalau kita beranjak ini sedikit termasukkan seperti saya pertanyakan. Begitu. Kalau kita berangkat dari hukum kan, ini kan retribusi, kita akan bicara perda. Di mana dalam ilmu perancangan perundang-undangan pertimbangannya itu tidak terlepas dari filosofi, histori, sosiologi dan beberapa pertimbangan seperti dikatakan salah satu ayahanda saya, aspek rasa. Itu retribusi yang dibangun oleh Pemda sudah terkonstruksi dengan baik dan benar. Tetapi satu hal yang memang saya perlu koreksi, jangan sampai kebijakan ini menjadi kontroversi. Fase ini tak ada kontroversi. Harusnya dengan matang dulu baru disosialisasikan. Satu, dua. Menurut saya, hemat cermat saya, sepanjang saya jalan-jalan beberapa candi dan beberapa pariwisata, selalunya kami
disibukkan kalau ke sana disibukkan seperti tradisi buton, dikasih sarung. Jadi kesannya kita di saat itu dapat value budayanya kayak gitu. Itu yang saya memang harus, kalau menurut saya seperti itu. Kedua, kira-kira bagaimana kebijakannya supaya konteksnya ini tidak menghasilkan kontroversi. Saya tahu bahwa setiap pengambilan keputusan pasti ada kemungkinan tidak kontroversi, tetapi memaksimalkan data yang ada kan lebih banyak yang kontroversi ketimbang yang pro. Ya, terima kasih. Oke, Ya. terima kasih. Ya, ya. Berikan tepuk tangan untuk Ashley. Satu lagi supaya, ya satu lagi yang perempuan, supaya saya bisa ini. Ada tidak yang perempuan? Iya, itu. Saya harus memaksa perempuan karena ini tidak boleh mendominasi gitu, laki-laki. Ya, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Umbriani. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya tentang kebijakan distribusi. Pertanyaan saya itu, apakah ada program edukasi atau pelatihan bagi masyarakat lokal terkait dengan pengelolaan dan pengembangan benteng Keraton Puton? Buat Ode Unti ya. Ya, dua pertanyaan dari adalah Ode tadi, lah Ode Heslin ya. Nah, adalah Ode, ada Ode. Ini luar biasa ini pertanyaan yang harus dijawab pada kesempatan ini ya oleh dari Pak Kadis. Iya, karena ini dengan sangat hormat saya mempersilakan Pak Kadis untuk menjawab. Betul. Alhamdulillah. Juga saatnya sharing knowledge. Om Darmin memandu. Laode dengan Waode, Laoti dengan Waoti. Alhamdulillah. Ada dua, bahkan tiga ini tadi matang dulu, baru disosialisasikan. Kebijakan tidak menghasilkan kontroversi. Ekornya tadi namanya Ani. Kebijakan apakah ada pelatihan tentang pengelolaan? Baik. Pertama, lagi-lagi sebelum saya memberikan tanggapan, sanggahan dan jawaban, sebenarnya saya mau bertanya kecil juga. Dari seluruh peserta yang ada, yang hadir malam ini, kapan naik ke benteng dan ada yang bayar? Angkat tangan. Angkat tangan, ada yang bayar tidak? Kapan naiknya? Kapan naik di benteng dan membayar? Dan membayar. Angkat tangan. Baik yang tinggalnya di Pusat, mau ke Palangimaka, mau ke kelurahan, mau naik di Batia, yang bayar. Angkat tangan. Jujur. Supaya saya bisa evaluasi begitu. Saya marahi petugasnya. Angkat tangan. Belum ada Pak Kadis, belum ada. Hebatnya netizen Indonesia. Kasus Pina dan Eki tidak selesai. Tersirat, nanti kita diskusi. Siap. Baik, sebelum saya jawab lagi yang kedua, siapa yang berteman dengan Instagramnya Dinas Pariwisata Kota Bogor? Siapa yang follow ya? Ya. Yang follow Instagramnya Dinas Pariwisata Kota Bogor. Atau tidak, paling tidak Fekisa ini, Facebooknya kah, TikToknya kah, snack videonya kah, atau Instagramnya Pak Kadis? Siapa? Ada tidak? Ya, siapa namanya? Ada. Iya. Kalau belum follow, tolong follow ya, supaya dapat informasi yang terbaru. Gitu. Ada maksudnya. Ya. Saya lanjut ya. Baik. Sejak akhir tahun 2022, 4 media sudah mempertanyakan ini. Sebelum saya sosialisasi di lingkungan benteng, mulai dari camat, lurah, tokoh masyarakat, pemandu wisata, Tok Darwis, media center, Karang Taruna,
sudah 3 media. Mungkin itu skenario juga saya, karena saya mantan Kadis Kominfo. Cara sosialisasi masif, namun ini bentuk awal untuk memberitahukan. Kali ini juga merupakan bentuk apa yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi catatan, masukan, saran yang konstruktif untuk kemudian kita tinjau. Namanya juga yang kita lakukan ini adalah uji coba. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi, 20 tahun kalau dihitung jumlahnya yang berkunjung di Benteng itu, kira-kira sudah berapa jumlah orang? Setiap tahun hanya sekitar 10 juta, 8 juta. Saya sedikit geli juga sebenarnya. Yang disampaikan Binauma kita, yang disampaikan Pak Haji, yang disampaikan Yusri, harusnya barang yang kemudian tidak pernah lagi kita dapati. Tidak usah sekelas wali kota, bupati, gubernur pun tidak akan pernah lagi bisa membangun seperti Benteng itu. Di samping lokasinya, batahannya, materialnya, dan filosofinya tadi itu, kita tidak akan lagi jumpai. Berarti 3, jaga, rawat, hargai. Berapa kamu hargai? 10.000 sepertiga rokoknya kemoran harganya itu sebenarnya. Pertanyaannya mahal. Pantai Murung cuma 30.000, Ancol 70.000. Ada isu kemarin masuk Borobudur 750. Kita menghargai dari paya leluhur pandeng poder mangasum mangamuka dana benteng mai. Benteng upah limbahnya 10.000. Sedangkan saya tanya balik, siapa yang ke Benteng hari ini betul-betul mau membayar? Kami ini menguji sebenarnya. Ini juga alhamdulillah diundang teman-teman koja-koja ini sekaligus kita sharing. Ternyata itu animo cara berpikir juga teman-teman netizen. Sebenarnya saya apresiasi ini, alhamdulillah direspon. Ini orang mau berbicara tentang Benteng. Berapa sih yang idealnya? Kalau dulu yang tersirat tadi itu kurang lebih sebenarnya kalau orang masuk Benteng itu sekitar 30.000. Nah, dalam kenyataannya orang ketika masuk, ketika dia sudah berkeliling, tidak mungkin diburu-buru. Bapak takal bami cara hijau bayar. Bapak kan lewati Makam Murung bayar. Kan Bapak sudah tiba di Arupalaka bayar. Pertama, akhirnya kami mengambil keputusan di mana sampel, di mana contoh, tempat retribusi juga berdasarkan rujukan tim ADWI, tim juri ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia yang kemudian kemarin Pak Sandiaga Uno datang memberikan penilaian wawancara kepada para pengelola. Dia bilang, Pak Kadis, mungkin sepertinya keliru. Masuk di sini sebenarnya ini menjadi kawasan pintu masuknya. Terserah mau kemana, mau wisata religi, mau wisata lihat situs, mau ke pemandangannya, supaya tidak menjadi repot, silakan. Jadi kami mengadopsi, mengakomodir ini beberapa masukan dan saran. Di mana-mana destinasi di Indonesia, bahkan di luar negeri juga, pertama kali kita mengunjungi suatu tempat, silakan bayar. Dan selanjutnya kalau mau belanja oleh-oleh atau mau souvenir atau seperti apa, itu nanti di dalam. Nah, kaitan dengan itu, akhirnya kami mengambil langkah. Walaupun kesannya kan baru terpublish, masuk di Benteng itu bayar. Banyak yang berasumsi, kan ini sekarang katanya baru bayar. Oke. Yang kedua, kode ingin juga saya mau sampaikan sebenarnya. Kalau saya harus menjawab satu persatu, masuk masjid, antar undangan, bawa air, pergi Harua, naik di kelurahan, guru di SD, naik di Badia, pergi di Sambalik, capek. Saya balik sebenarnya. Pertanyaan itu saya himpun menjadi satu. Yang masuk dan dikenakan retribusi adalah mereka yang niatnya berwisata. Adakah yang naik motor pergi lari sore hari ini bayar? Tidak ada. Adakah yang makan pisang goreng di sisi utara itu sore-sore bayar? Tidak ada. Nah, ada fenomena apa ini sebenarnya?
supaya enak juga kalau netizen kitanya kalau Saryawan bibir ya kalau tidak mengetik tidak bicara katanya. Psikologi saya sebagai mantan Kadis Kominfo membaca ini peluang cara saya mensosialisasikan lebih masif mungkin seperti ini, karena kalau saya ujang sudah dalam lingkungan Benteng, turun lagi di Lambangga, turun lagi di Pipi, turun lagi di Wajuk, nanti itu terpaksa saya pakai 3 anak media, silakan di viral sepanjang otokritiknya membangun dan sebagainya. Saya pikir itu fair-fair. Ini juga bagian dari masyarakat kita yang mengharap juga Benteng tetap viral, tetap menjadi ikonik, tetapi juga kontribusi terhadap pemerintah daerah yang notabene walaupun Kota Bau-Bau telah mencapai pajak dan retribusinya kurang lebih 100 miliar. Namun ingat, pegawai yang kurang lebih 3 ribuan itu dia butuh kurang lebih 350 miliar untuk kita bayar. Kota Bau-Bau hanya mendapatkan anggaran dari pusat 620-an. Kalau kita tidak berjuang di DAK, kita tidak berjuang di DID, kita tidak berjuang di dana bagi hasil, tidak cukuplah kemudian kita punya anggaran menjadi 1 triliun. Nah, tambahannya lagi yang terbesar untuk retribusi terlalu kecil. Pajak dan retribusi Kota Bau-Bau itu mencapai kurang lebih 100 miliar. Namun kalau diberikan kesempatan, termasuk Kota Bau-Bau yang belum siap untuk diberikan pemekaran, karena sesungguhnya kita belum mampu membayar hal tersebut. Indonesia sendiri sebagai sumber devisa terbesarnya sebenarnya kurang lebih 1.800 triliun. Data yang terakhir 2023 dari total untuk 2.000 sekian triliun. Namun tetap saja masih utang. Salah satunya penghasilan yang kita bisa lakukan adalah memaksimalkan pajak karena sudah diatur dalam ketentuan yang perundang-undang. Samalah kita anak mahasiswa. Coba-coba nih jangan kau bayar SPP. Coba-coba nih jangan kau bayar kau punya kos-kos. Nah itu menjadi kewajiban. Namun alhamdulillah sekali dipanggil koja-koja ini kita menyerap beberapa alasan yang kemudian saya tahu ke depan itu masih mau dinaikkan atau diturunkan. Ya, kalau dibilang tadi 10.000 sebenarnya hanya sepertiga dari rokok SE. Kalau Marlboro kan sudah 40 ribuan. Ya, kalau rolling kan 18.000 mungkin. Kalau dibilang katanya untuk mengetahui sejarah, peradaban, cerita, kemudian pengalaman histori, view di dalam Benteng dengan membayar begitu dibilang mahal, sayang juga. Tapi begini, KPOT, tapi Pak Rektor, ternyata bagi mereka yang baru pertama kali datang di Benteng sangat-sangat mengagumi, sangat terheran-heran, merinding mereka punya bulu kuduk. Beberapa dirjen yang saya temani dari Kementerian Pariwisata, gila nih Pak Kadis, ternyata ada ya Benteng seperti ini, di bawahnya perkotaan, tapi ada lautnya dan ada bukitnya. Mungkinkah karena kita tidak pernah kemudian melihat Benteng ini menjadi sesuatu yang indah? Berapa adik-adikku, saudara-saudaraku yang memposting di medsosnya membanggakan tentang Benteng itu bercerita kepada dunia luar. Apakah hanya tanggung jawab kami di SPAR? Apakah hanya tanggung jawab yang membuat konten kreator? Abeli, Haji Beli, Kadis Pariwisata Provinsi. Indah. Kemarin kalian mengikuti ajang Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia. Kita bertarung dengan 4 provinsi terbaik di Indonesia. Alhamdulillah Sulawesi Tenggara diam-diam mendapatkan juara umum karena dia raih 3 poin. Apa yang dijual? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Biar semangat ceritain. Iya, semangat. Biar semangat cerita. Oke. Apa yang dijual? Nah, saya ambil sampel ya, Benteng Keraton yang sudah mendapatkan 40 terbaik di antara 6.000 desa wisata di Indonesia. Terus dengan Worburi Park, Usel. Oke, gaskan nih, main, tarung, dinilai grafik medsos, grafik pengunjung dalam perburuan media sosial. Setiap pengunjung itu mendaftarkan HP-nya. Ternyata kita ranking
dan terbanyak. Walaupun saya bisik, sebagiannya karyawan yang itu yang kerja tambang tertawa. Syukur alhamdulillah. Om, pabelinya sebelum orang lain dia telepon, waktu setelah menerima penghargaan itu dia telepon orang pertama saya. Bersyukurnya saya itu berarti dia masih menghargai. Terus saya bilang, orang-orang ke Jakarta terima hadiah, ajak-ajak juga kita supaya kita bisa perjalanan dinas toh. Tapi ini menjadi bagian dua anugerah yang sebenarnya kita sudah dapati. Dua dan banyak nih orang penting 2 tahun 3 tahun terakhir ini, kemudian mereka tidak paripurna perjalanannya di Pulau Buton ini kalau tidak mampir di Benteng Keraton. Sebut saja Jokowi, mau dia kunker, mau sengaja atau tidak sengaja, pastilah ada hubungannya karena Menteri Pasadaeko Uno sudah hadir dan memberikan penghargaan 40 terbaik, dan beberapa menteri lainnya yang sudah berkunjung. Nah, yang terakhir OOT Adindaku sayang, kalau connect di Instagramnya pariwisata baru selesai pengelolaan destinasi terakhir selama 3 hari. Itu pun juga kami berjuang, anggarannya anggaran dana alokasi khusus yang berasal dari kementerian. Hampir setiap tahun kami menyelenggarakan pelatihan kepemanduan, pelatihan pemandu museum, pelatihan pemandu selam, pelatihan tata kelola, pelatihan higienis destinasi. Hampir sebenarnya setiap durasi berapa bulan itu kami melakukan pelatihan. Mungkin karena hanya ceritanya hari ini retribusi pendek, kalian mau cari tahu tentang kepariwisataan kita di Bau-Bau. Di satu pihak harusnya kita bisa pahami sebenarnya penyumbang devisa terbesar negara setelah tambang minyak dan gas adalah kepariwisataan. Penyumbang lapangan pekerjaan terbanyak adalah pariwisata. Yang saya mau bilang, walaupun 2023 baru 21 juta yang bisa kita berkontribusi di urusan retribusi. Saya bongkar kebiasaannya, kenapa terlalu kecil ini. Kami sudah bikin pelatihan, hotel, resto, apa segala macam. Saya mau tahu berapa pajak kepariwisataan. Diam-diam pajak kepariwisataan Kota Bau memberi kontribusi 6,8 miliar dari kurang lebih 100 itu. Signifikan 11,6%, tertinggi dibanding urusan lain. Berarti yang kita butuhkan iklan. Kita butuhkan kehadiran orang yang disebut Pak Dokter tadi, akhirnya saya reklami. 3A wajib, ditambah nanti 1A lagi. Apa itu? Akses. Alhamdulillah 3 tahun 4 tahun lalu saya di Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau, master plan bandar udara yang tadinya hanya 1.800 meter, sekarang rame-rame pusat, rame-rame provinsi, kontribusi, tambah uang, support pemerintah Kota Bau-Bau, kasih panjang landasan pacunya. Kalau target 2.500, mudah-mudahan Airbus atau jenis pesawat berbadan lebar akan masuk ke Bau-Bau. Mudah-mudahan juga kita kalau terbentuk IKN dengan segala polemiknya, kita tidak mau tahu itu, siapa tahu dari Bau-Bau ke ibu kota Nusantara tinggal 1 kali penerbangan. Lebih mahal. Lebih mahal kita ke Makassar hari ini daripada Makassar ke Jakarta. Kita ke Makassar kurang lebih 1,6 sama dengan bisa 5 orang yang berangkat pakai kapal pelni. Kami menyadari itu. Tapi kalau saya flashback ke belakang, alhamdulillah zaman saya juga pernah mendatangkan 3 ATR. Kalau yang biasanya layan itu umumnya, tapi yang kami datangkan pada zaman itu Trans dan Citylink, sehingga kompetisi harga mereka bisa lebih fair, masih 500-600. Kami juga pernah ikut kegiatan di Aula Merah Putih Gubernuran. Yang lebih parah, Bau-Bau masih mending. Wakatobi yang telah ditetapkan sebagai 10 destinasi kawasan strategi pariwisata nasional harus menelan sedikit gejolak karena penerbangan tidak masuk. Beberapa event dievaluasi. Mudah-mudahan semangat bandara sudah bagus. Pelabuhannya kita 28 sampai 33 kali. Kemarin dan bulan lalu saya pernah telepon Pak Sony, Kepala Pelni.
Bagaimana dengan mitra ke depannya untuk kita bangun, teman-teman yang punya mobil bisa mungkin menjadi rental, bisa menjadi angkutan massal, duet sama Pelni, kita lemparkan destinasi, kalau selama transit di Kota Bau-Bau itu bisa ada berapa, yakin teman-teman yang bergerak di pemandu juga bisa meningkatkan kapasitasnya. Nah, yang terakhir, tak kenal maka tak sayang, kalau mau tahu tentang kepariwisataan, hubungi alamat-alamat situs, alamat-alamat media sosial yang kemudian kami juga mengklaim. Kalau Instagram terbanyak OPD di Kota Bau-Bau, followernya di atas 3.500 itu memang dinas pariwisata. Banyak hal yang kemudian ingin kami lakukan, banyak hal yang ingin kami perbuat. Apalah daya, kalau kami tidak berjuang di pusat, anggaran kami juga sangat terbatas. Kalau kami tidak berjuang dengan dana alokasi khusus, atau belum terbentuk seperti itu. Benteng juga beberapa lawannya pasti pecah-pecah atapnya, dan beberapa item lainnya. Untuk diketahui, penilaian ADWI karena benteng sebenarnya ada 4 toilet, yang sebenarnya semua bisa menjadi fasilitas utama. Nah, kebijakan ini untuk mengembangkan kepariwisataan itu butuh ekosistem. Kami sebenarnya sejak awal saya sebut, kami punya indikator kinerja adalah suksesnya membawa sebanyak mungkin orang. Tapi kalau mau bikin lampu, harusnya teman-teman dinas perhubungan bisa kontribusi. Akses jalan masuknya dan sebagainya ada kebauan. Kelembagaan ada, kemudian koperasi. Kalau UMKM mungkin terindak, yang kami sebut biasanya tematik kepariwisataan. Hal-hal inilah yang kami berharap, apalagi kita menghadapi pemilihan kepemimpinan ke depan. Saya juga simpatik kalau ada yang berani kandidat yang menyebut-nyebutkan bagaimana meningkatkan kepariwisataan dan budaya Kota Bau-Bau menjadi branding yang berbeda dengan daerah lain yang ada di Nusantara ini. Oke. Mungkin seperti itu jawaban buat dua adinda saya. Oke, beri aplaus buat Pak Kepala Dinas. Sebenarnya tadi pertanyaan tadi secara tidak langsung Pak Kadis, karena ini adalah mahasiswa Mumbuton, itu ada tanda kalau bisa ada pelatihan libatkan kami dong. Nah, pihak universitas itu tanda Pak. Tapi ada satu sebelum, karena ini setelah ini closing statement ya yang padat dan singkat. Ada satu hal yang mungkin yang perlu ditanyakan, apakah ada tindak lanjut setelah perda itu ada perwali itu? Mungkin seperti itu ya, Pak Kadis. Apakah spot-spot itu akan diatur dalam perwali atau tidak gitu? Itu. Mungkin iya langsung Pak. Alhamdulillah. Setelah saya tanya siapa yang sudah ke benteng dan bayar tidak ada yang angkat tangan, saya yakin mereka tidak ada yang bayar. Jawaban tadi itu yang kami pungut selama beberapa bulan terakhir ini adalah murni mereka pariwisata. Kurang lebih 70 wisma, SMA di Kendari, SMA di Rahang, no problem dengan bayaran segitu. Dalam hati masih sangat wajar. Tapi tetap Koja-koja malam ini menjadi referensi kami. Kalau memang harus ada yang disesuaikan, nanti saya tanya balik, Komoran setuju tidak kita hargai benteng yang sudah dibangun oleh Raja Labuke, kemudian dari zamannya Sultan Sangaji dan sebagainya itu, kita hargai benteng dengan harga seperti itu. Nanti kita koja-koja matalinya di luar ini. Yes. Nah, kaitannya dengan tadi itu, alhamdulillah, ini bagian cara strategi menurut saya yang mungkin kalau saya publikasi ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi untuk menjaga marwah benteng menjadi peninggalan yang tidak pernah kita dapatkan lagi pada zamannya. Untuk selanjutnya anak turunannya kita basisnya mengetahui. Itu bukan hanya peraturannya. Alhamdulillah awal tadi saya sudah sentil sebenarnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama naik diperoleh DPR. Karena kalau selama zaman pemerintahan zamannya Pak Amirul dan almarhum Pak Tamrin masih berubah peraturan wali kota, alhamdulillah rancangan peraturan daerah kawasan khusus benteng keraton kajian akademisnya tuntas, tinggal mau dikerjakan. Seluruhnya diatur dari pendidikan kebudayaan, dari kepariwisataan, pemanfaatan benteng dan pengelolaannya. Tentunya tetap melihat
kepentingan destinasi, kepentingan budaya, tetapi itu adalah kawasan kelurahan. Sehingga satu, ini juga bentuk perhatian. Kita tidak tahu 5 tahun yang akan datang apakah 3 jembatan yang menghubungkan timur dan barat kota Bau-Bau, jembatan gantung, jembatan tengah, jembatan Beli, yang kalau yang tinggal di BTN Sriwijaya harusnya dia menyeberang di Badia cuma 3-5 menit, tapi dia harus turun di jembatan Beli kemudian naik lagi. Sampai kapan Benteng Keraton yang kita banggakan itu harus bisa dilewati, harus menjadi penopang hubungan masyarakat. Ini juga menjadi perhatian bagi kami mengkritisi diri sendiri. Sudah waktunya penghubung kota Bau-Bau ini harus tercipta jembatan penghubung baru. Karena kalau dulu kawasan Surolio masih sepi, cukup dengan jembatan Beli itu sudah cukup. Hari ini ternyata sudah tidak cukup. Kami menghitung 1 hari yang keliling atau yang lalu-lalang di Benteng, luar biasa. Mirip-mirip juga di perkotaan. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, yang kita bilang pasti adik-adikku merasakan, di Bau-Bau sudah macet ya, sudah padat ya, sudah kumah ya, sudah kumuh. Di mana-mana kita lihat pagi kita mau ke toko, ada yang mau ke pasar, antrinya minta ampun. Lampu merah juga seperti itu. Hanya kita belum mengatur RT RW tata ruang tata wilayah kota. Kita nomor 4 2014 itu sedang direvisi, bahwa yang padat merayap yang kita pikirkan ini ternyata hanya 1/8 dari kota Bau-Bau. Kita butuh ruang pertumbuhan ekonomi baru, kita butuh ruang baru pengembangan untuk menghubungkan Bau-Bau dengan Busel, untuk menghubungkan Bau-Bau dengan Buton, untuk menghubungkan tempat-tempat daerah lain di kota Bau-Bau. Masih banyak. Kalau penasaran bisa hubungi nomor saya, kita pojok-pojok di kesini. Luar biasa. Terima kasih. kasih. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, hanya ini karena ketakutan dari masyarakat, ketakutan dari rekan-rekan, sekaligus tadi sebenarnya sudah menjadi closing statement dari Pak Kadis. Dan saya meminta